Assalamualaikum. Um, okay, good morning. Good morning. Good evening everyone. Balik lagi di sini bersama Alif di malam minggunya Alif. Ya, pernah gak sih kalian tuh kecewa dengan apa yang terjadi sama kalian saat ini? Mungkin hari ini kalian berharap di chat sama doi, tapi dianya malah asik malming sama orang lain di luar sana tanpa kalian tahu. Kalian berharap bakal dapetin barang yang kalian mau dari orang tua, tapi kenyataannya kalian malah gak dapet apa-apa dan harus bersabar, kata ibu. Kalian berharap jika tugas-tugas yang datang terus menerus melanda kalian yang gak ada habisnya itu semuanya tuh lenyap. Kalian berharap jika lulus sekolah itu lebih enak gitu, kerja tuh lebih enak dibanding sekolah, atau kuliah tuh lebih enak dan lebih santai dibanding sama sekolah. Ya, kita semuanya pasti sering banget ya berharap sama apa yang kita suka banget. Kayak waktu itu misalnya ya, waktu itu gue pernah mau beli mainan di bandara. Waktu itu tuh gue masih umur berapa ya, sekitar 3 atau 4 tahunan gitu. Gue suka banget sama mainan itu. Pas pertama kali lihat, gue tuh jatuh cinta banget. Padahal mainan itu tuh cuma robot kecil doang gitu, dan gue rasa orang tua gue mampu buat belinya juga. Ya karena masih kecil lah ya. Ya gue ngerengek dan ya gue nangis gitu lah, nangis kejar minta mainan itu biar dibeliin kan sama mama. Tapi ya ekspektasi gue itu gak sejalan dengan realitanya. Mama gue nolak karena kita harus buru-buru pulang waktu itu. Itu gue masih 4 tahun loh, udah kecewa banget karena gak dapetin apa yang gue mau. Nah sekarang makin gede makin sering kecewa, ya kan? Mainan doang mah ya gak ada apa-apanya. Karena di saat kita meninggalkan masa kecil kita dan memasuki masa remaja, otak kita makin berkembang dan makin memikirkan rasa kecewa yang sering dialami dulu itu udah gak relevan lagi sekarang. Dan hati seakan nyuruh otak kita untuk udah deh, jangan mikirin yang gak akan didapat sama lo. Nah, sering banget kan kita dapat bisikan kayak gitu dari hati, terutama pas lagi galau tuh. Pastinya bisikan-bisikan kayak gitu selalu datang di saat titik terendahnya kita. Di saat kita udah berkali-kali kecewa, udah males banget deh buat percaya lagi, dan udah muak untuk berharap lagi. Tapi kita tuh aneh loh. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, kita tuh sering sadar kalau misalnya pas kita udah kecewa, tapi besoknya atau beberapa waktu kemudian kita berharap lagi dan akhirnya kecewa lagi. Kita tuh tahu kalau berharap itu gak baik, terutama berharap sama seseorang itu pastinya gak baik banget. Kita berharap dia punya perasaan yang sama dengan kita. Kita berharap dia akan selalu ada buat kita. Kita berharap cinta kita terbalas, bukan hanya chattingan aja yang dibalas. Hati gue juga dibalas dong woi. Lu gak asik, males. Jika sebagian dari kita punya mantan pacar, atau ya seenggaknya mantan gebetan lah, pastinya hubungan kita berakhir karena suatu hal yang menyakiti hati kita. Entah pasangan kita selingkuh, dia diem-diem chattingan mesra sama orang lain, mungkin pasangan kita tuh udah gak perhatian lagi kayak dulu, atau mungkin gebetan kita tiba-tiba punya pacar dan selama ini cuma teman gabut tuh, dan kita tuh selama ini cuma jadi teman gabut dia doang gitu. Di saat dia chatnya gak dibalas-balas sama cowoknya, ya ampun, nyeri ini hati. Sakit banget ini, sakit.
Bener-bener dah. Habis itu kita pasti nanti uring-uringan. ASW semuanya bucin, 5 menit hapus, foto profil gak ada untuk jangka waktu yang panjang banget, sahabat abad tuh. Berabad-abad maksudnya. Jadi kita bener-bener ketahuan banget gitu kalau kita tuh lagi sedang tidak enak hati, sedang bad mood kayak gitu. Oke, kita semua pasti pernah ya ngerasain yang namanya kecewa sama orang, dan pernah juga kan kecewa sama teman sendiri yang padahal udah lama banget loh temenan sama kita. Dan waktu itu gue sempat lihat di TV video gitu ya, cewek dia buat TikTok gitu. Cewek ini punya kelainan gitu dan kulitnya bersisik. Dia udah lama punya penyakit kayak gitu. Tiba-tiba jadi down. Dia ini ngedown gitu karena omongan sahabatnya sendiri yang dia kenal itu kayak ngebully dia gitu deh. Nah, sahabatnya ini karena udah nyakitin perasaan dia dengan ngolok-ngolok kekurangan dia mungkin sahabatnya ini tuh ngebangun dia gitu, nemenin dia dari dia merasa sendiri, dari dia merasa kayak nggak punya teman tapi jadi punya teman. Nah, tapi di saat dia udah benar-benar ngerasa temenan banget sama sahabatnya ini tuh malah nyakitin dia. Dan itu tuh benar-benar, ya bayangin aja deh, sahabat, benar-benar sahabat, udah kenal lama tapi ngebully kita gitu, kayak buat jadi bahan bercandaan, kan gak enak banget. Coba bayangin, sahabat aja yang udah lama kita kenal itu bisa ngejatuhin kita, nyakitin hati bahkan si cewek tadi yang dibully itu. Itulah mengapa kita jangan pernah berharap banyak sama seseorang. Sejatinya gini, jika kita mau berteman dengan seseorang, siapapun dia, anak siapa dia, anak jabatan apa dia, bapaknya dia tuh, komo dia apa kek gitu, dan sebaik apapun dia, kita harus siap untuk kecewa. Karena gak mungkin pertemanan itu flat-flat aja ya kan. Pastinya seringlah ada perbedaan pendapat sama teman kita sendiri. Bahkan kita pasti sering ribut sama teman kita dalam beberapa hal yang bisa dibilang itu tuh masalah kecil kalau dilihat sama orang lain. Dan kita juga jangan berharap atau menggantungkan harapan kita kepada orang yang kita cintai. Ya, gebetan kita nih belum tentu jadi pacar kita. Pacar kita nih belum tentu jadi pasangan hidup. Karena gak ada yang tahu jodoh kita tuh kayak gimana nantinya. Bahkan belum lama ini gue sempat dengar cerita dari orang yang udah berkeluarga atau bisa dibilang senior gue lah ya, karena dia lebih tua beberapa tahun gitu dari gue, udah senior banget lah. Dia cerita katanya tuh dia udah pacaran 4 tahun tapi nikahnya malah sama musuhnya, atau bisa dibilang sama orang yang ngejengkelin deh, yang ngejengkelin banget buat dia pas dulu di kampusnya. Dia benar-benar gak nyangka bisa jadi gitu, dia bisa nikah sama orang ini. Bahkan teman-temannya itu pada kaget, loh kok lo malah sama dia sih jadinya, padahal udah cocok loh sama pacar lo yang itu. Selanjutnya sama siapa lagi kita sering kecewa? Siapa lagi kalau bukan Tuhan kita? Sering banget kan kita ngeluh, tiba-tiba kita langsung bersimpuh, kita langsung ngomong, kita benar-benar kecewa. Ya Allah, kenapa sih aku harus sakit hati? Kenapa sih aku gak dapat kerjaan? Kenapa gak dapat di posisi ini? Kenapa aku gak bisa dapat ini, gak bisa dapat itu? Dan banyak banget keluhan kita yang ujung-ujungnya ngeluh semuanya tuh. Ngeluh gimana ya? Kita tuh ngeluh dan semua masalah kecewa dan masalah-masalah yang lain itu disatuin.
dan malah kecewa sama Allah, malah kayak kita nganggapnya Allah tuh salah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita sering berpikiran yang kita harapkan itu baik gitu. Kita berpikir kalau misalnya kita dapetin ini, itu bakal ngebuat kita jadi orang yang lebih baik. Padahal nyatanya itu tuh buruk untuk kita. Dan sebaliknya, yang tadinya kita anggap buruk itu ternyata baik untuk kita. Allah itu udah ngejawab pertanyaan kita. Jawabannya ada di Quran. Tapi kita nggak tahu. Karena kitanya nggak pernah ngebaca. Dan Allah juga berfirman juga di surat yang sama, ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tergantung dari kitanya. Kitanya merasa rasa kecewa kita dan masalah kita itu gede banget. Sampai-sampai kitanya merasa sangat terpuruk karenanya. Jika kita sangat kecewa dan bersedih karena kekecewaan itu, kita jangan lupa sama Allah gitu. Allah juga berfirman di surat At-Taubah ayat 40, La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kesimpulannya, sebaik-baiknya kita berharap itu hanya kepada Rabbul Alamin, hanya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Kita jangan berharap sama seseorang. Bukan malah kita pas lagi kecewa biasanya ya, kita malah cerita sama orang, kita malah cerita sama teman kita. Padahal kan teman kita ini kan mungkin lagi baik sekarang, tapi belum tentu nanti di kemudian hari bisa jadi teman kita ini malah menceritakan masalah kita ke orang lain. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Jangan pernah berharap sama orang lain, dan kita jangan sampai kita cuekin Allah yang udah jelas-jelas Allah tuh ingin kebahagiaan untuk kita sebagai makhluknya. Karena Allah tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi hambanya. Jadi untuk kalian semua, ya kita semua ini yang sekarang itu lagi kecewa dengan seseorang, dengan sesuatu hal yang sedang melanda kehidupan kalian saat ini, atau dengan problematika kalian yang ngebuat ya kalian ngedown banget gitu kan. Cobalah untuk curhat gitu. Tapi jangan sama orang. Curhatnya sama Allah. Cerita sama Allah dan berdoa sama Allah. Semoga kalian tuh diberi kesabaran. Kita tuh diberi kesabaran sama Allah. Karena seperti yang kita tahu, innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi bersabarlah. Kalau kamu kecewa, Allah itu sedang menyiapkan sesuatu. Allah tuh mau kasih kita surprise atau reward atas kerja keras kita, atas kesabaran kita. Pastinya yang terbaik bagi hambanya. Ya mungkin gak bisa panjang-panjang ya podcast gue kali ini. Ya segini aja mungkin ya. Gue gak bisa berpikir yang panjang lagi karena ini udah makin larut. Terima kasih untuk dengerin podcast gue kali ini ya. Gue Alif Rizky Alfitrah. Sekian dan terima kasih.